Kak, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di saham SLIS atau Swiss Gaya Abadi Sempurna Tbk. Jadi di sini kalau kita lihat ini laporan tahunannya, setahu kami untuk beberapa perusahaan publik itu laporan keuangan yang kuartal pertama 2024 sudah keluar. Sedangkan untuk yang saham di sini laporan tahunannya ini baru saja keluar. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada disebutkan juga direktur utamanya yaitu Edi Hanafia Kwanto, direkturnya yaitu Wilson Eng untuk alamat kantor mereka di Jalan Raya Serang kilometer 14,2 Pasir Gadung Caupa Kabupaten Tangerang, Banten. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kayak laporan keuangannya ini hasil scan atau gimana ya? Bukan laporan keuangannya, tapi halaman awalnya ya. Nah ini kita bisa lihat ini agak buram sedikit. Tetapi, nah ini biasanya kayak gini. Memang ada beberapa perusahaan untuk yang halaman depan mereka pakai yang ibaratnya pakai taruh aja ya, kayak kopi gitu ya. Tapi untuk yang isinya baru mereka ada edit, karena isinya kan ada berubah-berubah sesuai dengan kinerja keuangannya. Sedangkan yang awal itu kan biasanya kan halaman depan saja. Di sini kalau kita lihat ini satuan penuh dan satuan penuh tapi bentuknya rupiah ya. Untuk yang kas dan setara kas, nah ini agak sedikit berkurang dari 9 miliaran menjadi 5 miliaran untuk investasi jangka pendek. Nah ini agak sedikit berkurang juga. Piutang usaha, wah ini piutang usaha kayaknya yang pihak berelasi agak sedikit meningkat nih. Tapi yang pihak ketiga menurun. Saya nggak bisa dibilang oke ya. Saya apalah tahu sendiri ya. Ini persediaan, kalau kita lihat persediaan ini cukup bagus, di mana dari 138 miliaran sekarang menjadi 194 miliaran, total asetnya dari 446 miliaran menjadi 473 miliaran. Ini berarti peningkatannya agak cukup bagus. Kemudian kalau kita lihat yang di persediaannya, persediaan pun meningkat cukup bagus sih, di mana ada peningkatan sebesar kalau tidak salah ya, sekitar 50 miliaran nih. Nah kurang lebih seperti itu. Lalu kita lihat untuk yang liabilitas jangka pendek ini artinya hutang. Wah ini hutangnya ini kok jadi sedikit ya ini ya. Untuk yang utang bank dari 70 miliaran menjadi 6 miliaran, ini cukup bagus ini hebat ini ya. Tapi untuk yang utang pihak berelasi ini agak sedikit meningkat dari 1 miliaran menjadi 3 miliaran. Tapi itu seharusnya masih gak gitu karena ini pihak berelasi. Total hutang jangka pendek dari 118 miliaran sekarang menjadi 37 miliaran. Nah ini merupakan sesuatu yang cukup bagus, di mana hutangnya sudah berkurang. Tapi sebenarnya intinya bukan itu sih. Intinya itu kan kalau hutang ini bisa dari perolehan modal kemudian mereka bayar hutang. Tapi nanti kita lihat penjualannya gimana. Kemudian untuk total liabilitas atau total hutangnya dari 200 miliaran sekarang menjadi 127 miliaran. Nah ini berkurang cukup drastis juga. Lalu total ekuitasnya dari 245 miliaran menjadi 346 miliaran. Ini kalau kita lihat ini meningkat kurang lebih mungkin 50%, hampir 50% ataupun lebih, kurang lebih kayak gitu. Penjualannya, nah udah nampak ya. Penjualannya ini dari 487 miliaran berkurang menjadi 452 miliaran. Dimana kalau kita lihat ini beban pokoknya ini memang agak sedikit bukan, tapi gak begitu banyak loh. Banyak penjualannya berkurang begitu banyak, tetapi harga pokok penjualannya itu tidak begitu banyak. Kemudian ditambah lagi dengan beban penjualan yang meningkat, beban umum yang meningkat, kemudian beban keuangan menurun sedikit. Tetapi mereka menghasilkan laba tahun berjalan menjadi agak cukup kecil, di mana dari kemarin 42 miliaran sekarang tersisa 21 miliaran. Itu berarti apa? Berarti penurunannya itu kurang lebih hampir setengahnya. Nah hampir setengahnya. Tapi nanti kita lihat untuk bagian laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah ini ada nih dari 42 miliaran menjadi 21 miliaran, jadi hampir sama juga ya. Jadi tahu sendiri. Nanti kita lihat juga sebenarnya apakah ada ditemukan sesuatu di laporan keuangannya, apakah cukup bagus atau gimana. Pembayaran kepada pemasok ini agak sedikit menurun ya, dari 438 miliaran menjadi 414 miliaran. Penerima kasih bangga berkurang juga. Pembayaran kepada karyawan meningkat ya. Pembayaran kepada karyawan meningkat. Ini saya cukup bagus ya untuk karyawan meningkat. Ini kita skip.
Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada disebutkan untuk jajaran komisaris dan direkturnya. Dewan direksinya, komisaris yaitu Chua Qinghua, kemudian untuk direktur utama yaitu Edi Hanafia Kwanto. Dan jika dia di sini ada sedikit perubahan yaitu di komisaris independen, di mana dulu Hadi Afila sekarang menjadi Budi Setiadi. Ini ada beberapa perusahaan internasional dan lain-lain gitu. Tapi memang ya, ini penjualnya kayaknya agak sedikit menurun yang tadi ya. Jadi untuk sebenarnya menurut kami ya, untuk beberapa perusahaan sawit memang ada yang mencatatkan keuntungan. Dia bukan mencatatkan keuntungan, tapi mencatatkan kenaikan keuntungan. Nah, kenaikan laba. Tapi memang ada juga yang mencatatkan penurunan laba. Jadi itu sebenarnya walaupun sebuah bisnis itu misalnya ada yang bagus ataupun tidak bagus, kemungkinan berpengaruh terhadap suatu perusahaan. Tetapi kalau perusahaan itu bisa out of the misalnya jalannya itu out of the box itu, nah itu kemungkinan mereka bisa meraih penjualan yang lebih baik dibandingkan pesaing mereka. Di sini kita lihat ada untuk kasnya, untuk deposito dan lain-lain. Ini total kasnya dari 9 miliaran sekarang menjadi 5 miliaran. Piutang usaha, wah ini ada PT Juara Indonesia. Ini dari mana nih? Ada Juara Indonesia 12 miliaran menjadi 1 miliaran. Kemudian ada CD Cerita Indonesia. Pokoknya totalnya yang pihak berelasi dari 18 miliaran menjadi 21 miliaran ya. Tata ini piutang usahanya yang pihak berelasi, di mana ini ada hubungannya dengan Juara Indonesia. Wah, ada yang tahu nggak itu PT Juara Indonesia itu di mana dan seperti apa PT-nya itu ya? Ibaratnya nama ini agak keren nih. Dan kalau kita lihat di sini, ini untuk yang piutang usaha pihak ketiga. Di sini ada PT Ganda Jaya Abadi, Sumaarta, Kejangmen, ada Bintaro, Arkade 2 dan lain-lain. Total piutang bersih agak sedikit berkurang. Tetapi kalau jika kita lihat, ini sebenarnya agak cukup membaik ya. Kalau kita lihat dari cash flow-nya, tetapi masih tergolong agak cukup macet sih menurut kami. Di mana kita lihat yang lebih dari 2 bulan masih sekitar 61 miliaran, sedangkan yang lancar hanya tersisa 54 miliaran, yang lebih dari 2 bulan tersisa 61 miliaran. Ini pun sebenarnya sudah cukup bagus, di mana karena terjadi penurunan daripada tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya tadi kayaknya ratusan miliaran tadi ya. Nah, itu berarti kan sudah cukup bagus, ada sebuah atau sesuatu yang disebut dengan peningkatan. Persediaan, kalau kita lihat di sini, wah ini meningkat dari barang jadi. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan lagi. Barang jadinya ini meningkat dan cukup banyak. 73 miliaran jadi 100 miliaran. Jadi ini mengapa barang jadinya ini bisa cukup banyak? Apakah terpengaruh dari penurunan penjualan atau gimana? Nah, itu bisa dipikir sendiri ya. Menurut Anda, apakah penyebab sesuatu yang disebut dengan barang jadi itu cukup banyak? Padahal perusahaan kan yang seharusnya terus berproduksi, beroperasi, dan dia menghasilkan barang sesuai dengan jumlah yang permintaannya gitu ya. Jadi tidak terjadi overstock di gudang. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang sengaja karena untuk mengantisipasi mungkin ada pembelian besar-besaran atau gitu lah ya. Tapi nggak tahu juga. Ini ada utang usaha. Oh, Juara Logistik Indonesia. Ini ada utang usahanya pihak berelasi. Tadi ada piutang, kemudian ada utang. Ini yang pihak ketiga, kemudian pihak ketiga dolar Amerika Jiangsu Xing Hong Feng Import and Export Co Ltd. Ada Yiwu Juji Trading Co. Kemudian ada Jiangsu Xing Feng. Ini rata-rata di di Cina ini kalau kita lihat ya. Ini kayak ambil bahan baku di Cina atau gimana sih? Harusnya kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kayak nama ini agak perusahaan Cina gitu ya. Kayaknya di diimpor atau gimana. Nah, itu perlu cari tahu sendiri. Dan di sini bisa kita lihat pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya PT Selis Investama Indonesia 46%-an.
Kemudian yang dimasyarakat 46%-an Tuan Chua King Hua sebesar 8,12%-an. Ini kayaknya agak sedikit meningkat. Nah, betul kan? Tuan Chua King Hua ini meningkat dari 3% menjadi 8%. Kemudian disusul dengan penurunan dari PT Search Investama Indonesia dari 68% menjadi tapi berapa ya? Ini pokoknya agak sedikit berkurang ya. Jadi itu perlu dilihat juga ibaratnya apakah perusahaan ini memang masih bagus atau gimana, atau prospeknya atau gimana. Jangan ketika biasanya ada orang institusi besar yang sudah out, nah dia sudah tahu permasalahan tapi kita gak tahu. Ini ada gaji dan tunjangan. Tapi memang ya biasanya lebih baik informasi itu lebih berguna, tapi diperlukan dengan emosional yang bagus juga lah ya. Di sini, enggak, ini kita sekian. Bahkan saya ada kami sekian dan terima kasih, saya investasi.